semarakan. Ya, makanan anak-anak boleh, kasih mainan boleh, anak-anak kecil tuh. Ya, belikan misalnya mobil-mobilan kecil apa, taruh, besok saya praktekkan insya Allah, taruh tuh mainan-mainan situ. Sampai anak-anak tuh bisa mengatakan, Mama kapan Idul Fitri lagi? Ayah kapan Idul Fitri lagi? Senang mereka. Bikin apa, manisan-manisan dan sebagainya. Kita tunjukkan juga, tunjukin makanan Kalimalang, makanan Tambun. Yang mana? Kampung Siluman, Kampung Cerewet simpen di sini tuh. Cuman di Tambun yang luar biasa tuh, ya, planet lain. Saya pernah ceramah di Kampung Siluman, sekitar 5 tahunan lalu lah gitu. Ya, pas ada undangan saya kan baru datang dari Tripoli, hampir ke Bekasi. Pak Ustadz mohon berkenan mengisi taklim, tempatnya Kampung Siluman. Saya langsung ke Kampung Siluman. Ternyata ada juga orangnya, RT-nya ada, RT Siluman, luar biasa. Tapi Masya Allah baik-baik dan rajin. Kita semarakan. Ya, makanan anak-anak boleh, kasih mainan boleh, anak-anak kecil tuh. Ya, belikan misalnya mobil-mobilan kecil apa, taruh, besok saya praktekkan insya Allah, taruh tuh mainan-mainan situ. Sampai anak-anak tuh bisa mengatakan, Mama kapan Idul Fitri lagi? Ayah kapan Idul Fitri lagi? Senang mereka, gembira, bahagia. Ya, dalam keadaan itu apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang tadi saya katakan di Al-Bukhari ya hadisnya. Dia berkata, ya Rasulullah, si fulanah itu mau datang malu nggak punya jilbab. Ya, apa komentar Nabi? Ya, kamu bantu saudari kamu, pinjami dia jilbab, bahkan pakaikan dia jilbab. Pakaikan dia jilbab. Nah, ini menunjukkan jilbab bukan budaya. Ya, karena sudah ada muslimah waktu itu, awas hati-hati. Ada muslimah waktu itu, sudah muslimah, sudah masuk Islam, mau datang nggak punya jilbab. Dia mau keluar, diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya, ya, kepada perempuan temannya itu untuk memakaikan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan jilbab bukan pilihan, bukan budaya. Nah, ini Al-Bukhari hadisnya. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab budaya, saya kurang sependapat. Itu aja. Nggak usah mencela, saya kurang sependapat. Ya, kurang sependapat itu tidak harus mengecilkan orang lain. Ya, karena dalilnya lebih kuat di sini, kemudian dalilnya lebih kukuh persoalannya. Persoalan apakah kemudian ada toleransi sebatas mana jilbabnya, itu bab yang lain. Tapi sepakat dulu dalam hukum pokok syariatnya, setelah itu baru masuk bab mustasnayat, pengecualian kalau ada kondisi darurat. Seperti di An-Nur, ya, bagi perempuan yang sudah masuk fase uzurnya dan diduga tidak menampilkan aura ketertarikan lagi dari pihak-pihak terusnya lawan jenis, boleh kemudian diturunkan. Ya, pada model-model jilbab yang bisa digunakan, nanti ada ayatnya. Mungkin insya Allah lain waktu ya, kalau Allah perkenankan kita bisa bahas itu. Gitu ya. Nah, ini kita siapkan nanti ya. Di mana untuk imam, biasanya kita nanti di depan tuh, di lapang. Makanya kita ada berapa mihrab? Banyak ini. 4 mihrab di masjid ini. 1, 2 lantai 2 sana, 3 lantai 3, kemudian yang di luar, yang dekat yang bendera itu. Alhamdulillah tempat wudhu sudah ada, kanan, kiri, sekolah ya, sini. Nanti kita atur dan disesuaikan dengan prokesnya ya. Insya Allah luas ini tempat ini aja udah bisa masuk 3.000 ya. Kalau diatur-atur setengahnya 1.500 dengan lapangan cukup baik. Untuk warga cukup insya Allah. Bagi yang mau bergabung nanti diatur ya, diatur. Lanjut, masih ada waktu ya, pelan-pelan. Baik, lakukan untuk Idul Fitri waktunya agak renggang sedikit ya. Dalam hadis 2 tombak. Kalau Idul Adha lakukan cepat supaya bisa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Makanya jangan telat-telat kalau Idul Adha, dan khutbahnya jangan lama-lama Idul Adha. Ya, misal kita mau sholat Idul Adha, waktunya syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, sholat jam 6 kan? Ya, paling lama 6.15, 6.30 paling telat tuh udah sholat. Begitu masuk duha jam 7 udah nyembelih. Ya, makanya sunnahnya nanti kalau bisa dimasak didahulukan, nanti bisa makan dari apa yang disembelih itu waktu Idul Adha. Kenapa disebut adha? Seakar dengan duha, supaya nyembelihnya bisa dilakukan di waktu duha. Tapi Idul Fitri beda, karena makan dulu dikasih toleransi. Ya, tapi juga jangan terlampau terik matahari naiknya. Ya, 2 tombak itu ya, kalau dari waktu syuruk mungkin kurang lebih 30 menitan. Ya, sekarang syuruknya jam 5:53. Ya. Nah, tambah 30 menit, setengah 7 lah ya, paling lama setengah 7 lah. Jadi dari subuh bisa mandi, siapkan, makan dulu, tenang aja, makan dulu ya, tenang, tapi lihat waktu ya, kemudian setengah 7 bisa dimulai sholat, dilangsungkan di tempat luas dan terbuka ya, tempat luas dan
terbuka. Ini yang diartikan dengan tanah lapang. Tapi jangan salah paham. Saya bacakan hadisnya dulu ya, supaya mengerti. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah, thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sutupihim. Maaf, ini langsung seketika nih. Serta dalilin. Fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'atan qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi. Ya, thumma yansarif. Ini bagus sekali. Nabi itu kalau sholat, karena ini kita banyak yang datangnya Id hari raya, maka beliau merekomendasikan tempatnya yang luas. Namanya musola, tempat sholat. Jadi asalnya musola itu luas, bukan di pojok mall dekat toilet gitu kan? Itu asalnya luas.